kebebasan pers. Mengapa? Karena pernyataan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tersebut menyebutkan jika kepolisian merupakan pelaku terbanyak kasus kekerasan terhadap jurnalis. Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada 3 Mei 2015 diperingati Aliansi Jurnalis Independen dengan menggelar panggung seni dan orasi di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, Aji merilis data kekerasan terhadap jurnalis. Sepanjang 3 Mei 2014 hingga 3 Mei 2015, ada 41 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari 41 kasus tersebut, terbanyak dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebanyak 11 kasus. Kasus kekerasan terbesar yang dilakukan aparat kepolisian terhadap 11 wartawan terjadi saat peliputan unjuk rasa di Makassar 2014 lalu. Ketua Umum Aji Suarjono mengatakan, selama ini pihaknya telah mendorong pengungkapan kasus kekerasan terhadap jurnalis, namun tidak satupun pelaku kekerasan dari pihak kepolisian diadili. Tahun ini kami melihat kepolisian masih menjadi ancaman serius bagi kebebasan. Karena dari 41 kasus, ada kasus terbesar dilakukan kekerasan oleh kepolisian, ada 11 kasus. Dan ini menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang orang-orang yang lain untuk terus melakukan, karena polisi sendiri mereka dalam pembiaran. Sementara itu, Mabes Polri mengatakan pihaknya akan melakukan proses hukum bila aduan tersebut disertai bukti-bukti. Kepolisian meminta Aji menyerahkan data-data temuannya untuk ditelusuri. Syari Syahrial, Nur Rohman, Metro TV. Tanggal 3 Mei memang diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia, sekaligus untuk mengingat kembali lebih dari 220 jurnalis di seluruh dunia yang dipenjarakan akibat melakukan tugas peliputan berita. Nah, karenanya pemirsa, Lembaga Komite untuk Perlindungan Jurnalis melakukan kampanye lewat gelang bagi pembebasan para jurnalis itu, dan ide gelang ini datang dari sejumlah mahasiswa di Universitas Maryland. Dan berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Gelang-gelang kampanye kebebasan pers ini memuat nama 9 wartawan yang ditahan, termasuk diantaranya Ilham Tohti, penulis dan ekonom minoritas Uighur di Tiongkok, redaktur majalah Beki Makubu di Swaziland, dan fotografer Mesir Mahmud Abu Zaidi. Wartawan juga ditahan di Azerbaijan, Iran, Uzbekistan, Ethiopia, Vietnam, dan Bahrain. Ide gelang ini muncul dari para mahasiswa jurnalisme di Universitas Maryland. We decided that we needed to have an individual on each bracelet and the name of their country, and that would be a reminder right on your body of that person and where they are and where they are in jail. Para jurnalis sering tidak hanya ditahan, melainkan juga dianiaya. I really want people to have a conversation about it and to raise awareness of it. Masing-masing gelang bisa dibeli online dengan harga $10 atau sekitar Rp130.000. Dana yang digalang masuk ke kas dana bantuan bagi wartawan yang dalam posisi bahaya. Wartawan yang namanya ada di gelang biasanya dituduh melawan negara. These journalists are primarily being jailed because they are critical. They are looking into the abuses of those in power, or simply trying to report on things that are happening in their countries. Pelanggaran ini juga mencakup tulisan di internet yang semakin dipantau pihak berwajib. And then they're using those against social media journalists, bloggers, and citizen journalists to stop them, to put them in prison, to exile them, to threaten them. That's happening in places like Ethiopia, in Vietnam, places in Central America, China for sure. Selama 10 tahun terakhir, jumlah wartawan yang ditahan justru semakin meningkat. Nah, jika berbicara mengenai kebebasan pers, gimana posisi Indonesia? Ternyata Indonesia posisinya tidak buruk-buruk banget, tapi juga tidak baik-baik banget. Oke, di mana? Karena posisi di 138 dalam indeks kebebasan pers dunia, dan ini turun dari 132 pada tahun lalu. Yang terbaik adalah negara